Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabar Fatul Bandal, NIM 301191900170 dari Angkatan 2019, Fakultas Kedokteran Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad, yang mana nanti saya akan menjelaskan mengenai akad, mengenai secara rinci, dan untuk selanjutnya nanti para audiens bisa memperhatikan dengan seksama. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini, apa maksud dari akad dalam jual beli? Yang mana secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari kedua belah pihak seperti jual beli, sewa, dan gadai. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab atau pernyataan atau penawaran pemindahan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap sesuatu. Lalu untuk selanjutnya ada rukun-rukun dalam akad jual beli, yang mana di sini terdapat 3 rukun, yaitu yang pertama al-akid, yaitu orang yang melakukan akad secara langsung. Lalu di sini yang kedua ada al-makud alih, yang mana mahal al-akad di sini dijelaskan yaitu objek akad atau benda yang dijadikan akad dan bentuknya tampak dan membekas. Lalu untuk yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu ada syikat al-akad, yaitu ijab kabul. Yang pertama ijab. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad. Lalu yang kabul, yaitu kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima akad tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada syarat-syarat dari akad. Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan atau luzum. Untuk syarat terjadinya akad, di sini ada 2, yaitu yang pertama umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Lalu ada khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian-bagian lainnya. Lalu ada syarat sah akad, yang mana segala sesuatu yang disyaratkan secara sah untuk menjamin dampak keabsahan akad tersebut. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak atau batal. Lalu ada syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad tersebut ada 2 syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Untuk kepemilikan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, itu dia bebas dan dapat melakukan segala sesuatu terhadap kepemilikannya tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada syarat kepastian hukum akad, yang mana dasar dalam akad adalah kepastian di antara syarat luzum dalam jual beli dan terhindar dari beberapa kiar jual beli seperti kiar syarat, kiar raib, dan lain-lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau rusak. Lalu di sini terdapat macam-macam akad, yang mana akad menurut keabsahannya. Di sini akad sahih dan akad tidak sahih. Lalu ada akad menurut tujuannya. Di sini akad tawaru dan akad tijari. Lalu akad menurut namanya. Di sini akad bernama al-uqud al-musama. Lalu ada akad tidak bernama al-uqud gair al-musama. Lalu akad menurut kedudukannya. Di sini ada akad pokok atau al-akad al-asi. Lalu ada akad aksesoris atau al-akad al-tabi'i. Dan juga selanjutnya ada akad dari segi unsur tempo di dalam akad, yaitu akad bertempo atau al-akad az-zamani. Lalu ada akad tidak bertempo, al-akad al-fauri.
Lalu selanjutnya ada akad dari segi formalitasnya, akad konsensual atau al-akad ar-radai, lalu akad formalitas atau al-akad asy-syakli, lalu ada akad real atau al-akad al-ani. Lalu untuk selanjutnya ada akad dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syariah. Yang mana di sini ada akad masyuru, akad terlarang. Lalu ada akad dilihat dari mengikat dan tidak mengikatnya, yaitu akad mengikat atau al-akad al-lazim. Akad yang tidak mengikat, yaitu selanjutnya di sini ada hal-hal yang membatalkan akad tersebut. Untuk di sini ada beberapa hal-hal yang membatalkan untuk dari akad tersebut, yaitu yang pertama berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Lalu yang kedua dibatalkannya oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat. Dan dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila akad itu fasid, berlaku khiyar syarat dan khiyar aib, akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, dan telah tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. Berakhirnya akad itu terjadi apabila telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Apabila akad tersebut memiliki proses waktu, maka akad tersebut bisa dikatakan berakhir. Lalu terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Dan yang terakhir ada berakhirnya akad secara fasad atau digugurkan oleh pihak-pihak yang memiliki akad tersebut. Lalu di sini yang terakhir ada hikmah akad dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli di sini ada beberapa hikmah dari akad, yaitu adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Lalu ada tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian karena telah diatur dalam syari'i. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Dan munculnya pertanggungjawaban moral serta material. Lalu ada timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, lalu terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, lalu terhindarnya dari kepemilikan harta secara tidak sah, dan yang terakhir status kepemilikan terhadap harta menjadi lebih jelas. Baik, terima kasih untuk dakwah kali ini. Mungkin dari audiens ada pertanyaan? Dari saya tidak ada. Baik, terima kasih. Bila tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf apabila ada salah kata dari dakwah tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.